Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Naja. Saya Tio Noviana Panjaitan. Dan saya Ziva Putri Saktiana. Kami tim literasi dari SMP Negeri 8 Gresik akan mempresentasikan isi resum kami yang berjudul Pekik Takdir Bung Tomo, karya Ferry Taufik. Tragedi 10 November 1945 adalah tragedi yang tidak terlupakan bangsa Indonesia, khususnya Surabaya. Bung Tomo merupakan pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Bung Tomo memiliki nama kecil Sutomo ini lahir di Kampung Bauran, pinggir kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920 dan meninggal di Mekah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981. Ia pernah meninggalkan sekolah formalnya di Mulo. Ia juga pernah dekat dengan Kiai. Kedekatan dengan Kiai ini terlihat saat terjadinya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari pernah memberi nasihat kepada Bung Tomo untuk menggerakkan massa terjadinya penjajahan ini pada tanggal 10 November 1945. Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dari Jakarta menginformasikan kepada penduduk Surabaya bahwa sekutu telah ke tanah air. Ia berpesan agar masyarakat Surabaya bisa menerima sekutu dengan baik. Tetapi Surabaya tidak percaya begitu saja informasi ini. Terlebih lagi Bung Tomo. Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, tetapi hal ini didasari oleh Kolonel J.G. Wijzer yang membawa misi rahasia dari pimpinannya. Bung Tomo pernah bergabung ke KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia dan mencapai peringkat Pandu Garuda kedua di Hindia Belanda. Pendidikan lain yang ia tempuh adalah jurnalisme. Ia juga pernah menjadi wartawan, penulis, dan redaktur. Adapun sosok Bung Tomo yang kritis, cerdas, dan semangat pantas menjadi sosok idola bagi seluruh kalangan. Orang tua Bung Tomo pun tidak masalah jika dulunya ia pernah meninggalkan sekolah formalnya di Mulo. Bung Tomo juga bisa menjadi orator yang handal. Ia berbicara dengan keras, lugas, dan terarah. Mengenai sosok Bung Tomo, ia juga dikenal sebagai orang yang andal dalam membela negara. Ia pun juga dikenal sebagai seorang wartawan. Bung Tomo pernah membangun kantor berita Indonesia di Jalan Tunjungan, Surabaya. Bung Tomo sangat senang saat menuliskan berita mengenai kebijakan pemerintah Belanda. Pertempuran 10 November merupakan pertempuran terbesar setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Inggris mengancam ahli Surabaya untuk patuh dan melucuti senjata. Hal tersebut ditolak keras oleh arek Surabaya. Pada 7 November, Mayor Jenderal R.J. Mansur menulis surat yang berisi tuduhan kepada Gubernur Suryo yang tidak mengandalkan masyarakatnya. Banyak korban berjatuhan akibat serangan rudal Inggris. Kematian Malabi dijadikan alasan untuk menumpas orang Indonesia. Dulunya, pasukan sekutu diperlakukan dengan baik oleh masyarakat Surabaya. Lambat laun, Inggris makin semena-mena dan memanfaatkan kebaikan arek Surabaya dan orang Indonesia. Peristiwa 10 November menerapkan berbagai cerita, salah satunya cerita asmara Bung Tomo. Bung Tomo memiliki kecintaan begitu besar kepada Sulistina dan berlangsung pernikahan yang didesak kumpulan pemuda. Ia juga pernah teledor saat melakukan siaran radio, yang mengakibatkan terganggunya pasukan perjuangan dan kesalahpahaman dengan Laskar Wanita. Target pemuda Surabaya adalah mencuri senjata Jepang seperti senapan, granat, bom, tank, dan lainnya. Pada tanggal 9 dan 15 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bung Tomo pun menemui Mayor Besar Hashimoto agar Jepang segera menyerah. Jepang pun menyerah tanpa syarat pada 2 September. Usai kemerdekaan, Bung Tomo melanjutkan karirnya di bidang politik, pemerintahan, dan militer.
Bung Tomo menekuni bidang politik dalam 2 periode dan menjabat sebagai Menteri Negeri sekaligus Menteri Sosial. Bung Tomo tercatat pernah mendirikan PRI atau Partai Rakyat Indonesia sebagai pengganti BBRI. Tujuannya mendirikan PRI adalah untuk membuat Indonesia semakin maju, adil, serta menjadikan bangsa yang merdeka. Meskipun tidak berada lagi di pemerintahan, Bung Tomo tetap mengawasi dan mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang dari tujuan. Ia mengungkapkannya melalui surat yang berisi kritikan. Sudah lama Bung Tomo ingin pergi haji. Keinginannya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ulang tahunnya yang ke-61 tahun, kondisi fisik Bung Tomo lemah terbaring di Rumah Sakit Jada. Bung Tomo dinyatakan meninggal pada 7 Oktober 1981 karena kelelahan dan dehidrasi luar biasa. Penghargaan yang diberikan Bung Tomo antara lain pemerintah memberikan gelar Bintang Gerilya, Bintang Veteran Republik Indonesia, dan lainnya. Tidak ada yang bisa menyejajarkan peristiwa November ini. Bung Tomo telah berhasil menebarkan semangat Indonesia melalui pidatonya yang berkoar-koar di radio. Surabaya telah membuktikan bahwa mereka tidak takut mati untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.